dari dekonstruksi itu saya berusaha menunjukkan apakah memang Pancasila itu berhasil menjadi ideologi negara dan menjadi dasar hukum untuk sebuah negara yang Anda sebut sebagai negara inklusif tadi, satu negara, dan satu negara ini untuk semua kelompok. Itu yang dimaksud oleh Soekarno. Pancasila saya nobatkan di tempat yang lebih tinggi dari ideologi, yaitu kisah. Wah, itu jadi perbincangan seru kalau Anda sekalian membaca naskah-naskah persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno langsung menangkap bahwa ini adalah Weltanschauung. Pancasila ini mempertemukan dua kelompok, nasionalis dan kelompok Islam, yang mempersoalkan kita itu mau hidup dalam satu organisasi seperti apa. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu antusias. Kali ini aku ditemani oleh seorang tokoh. Ya, dia tokoh yang menjadi panutanku sebenarnya dalam menulis, juga dalam alur-alur pikiran. Dan hari ini kita akan membahas tentang tulisan beliau yang berjudul Pancasila sebagai Kisah. Tulisan yang aku sendiri nggak pernah bosan-bosan teman-teman untuk membacanya. Dan nanti aku akan sertakan link tulisannya di kotak deskripsi di bawah. Oke, nah kenapa kita membahas tentang Pancasila sebagai kisah? Nah ini sebenarnya hari ini kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Tepat 1 Juni. Luar biasa Pancasila kita. Sebuah pemikiran yang sangat dahsyat. Dan kita akan melihat perspektif lain, pandangan lain, cara pandang lain, cara bercerita yang lain tentang Pancasila ini. Karena itu saya menghadirkan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Doni Danardono. Halo Pak Doni, apa kabar Pak Doni? Ya Richard, kabar saya baik-baik saja. Senang sekali bisa mengajak Pak Doni untuk ngobrol-ngobrol di channel YouTube saya ini, Pak. Meskipun terima kasih. Terpisah jarak ya, Pak Doni sekarang ada di Semarang dan kita online melalui Zoom meeting. Nah, Pak, kita nih pengen tahu Pak sebenarnya tulisan Pak Doni tentang atau yang berjudul Pancasila sebagai Kisah, tulisan tentang Pancasila yang ketika saya baca tuh nggak pernah bosen Pak. Padahal ditulis tahun 2012, diperbaharui tahun 2014, tetapi sangat relevan sampai sekarang. Boleh Pak sedikit dijelaskan tentang tulisan tersebut Pak? Ya, tulisan itu berawal dari perdebatan saya di konferensi filsafat hukum. Yang kedua, yang konferensi itu berlangsung di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Ya. Jadi para dosen filsafat hukum itu membentuk asosiasi. Nama asosiasinya adalah Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Itu konferensi yang pertama. Kedua, yang di Semarang tahun 2012 itu. Konferensi pertama itu berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan di Bandung. Nah, di konferensi pertama saya ditunjuk menjadi ketuanya, dan konsekuensinya konferensi yang berikutnya itu diselenggarakan di perguruan tinggi sang ketua itu dan diselenggarakan di Semarang. Di konferensi itu saya diminta menanggapi makalah dari Profesor Bernard Sidarta, sekarang beliau sudah almarhum. Ya. Makalahnya tentang hukum dan Pancasila, dan beliau
orang yang sangat yakin bahwa Pancasila itu adalah dasar hukum. Ya. Nah, kemudian oleh panitia dia menjadi pembicara utama. Ya, dan saya diminta menjadi penanggapnya dan saya menanggapi. Saya sebetulnya waktu saya masih mahasiswa, saya itu sudah sering membaca buku-buku filsafat hukum yang ditulis oleh Profesor Bernard Arif Sidarta itu. Ya, jadi ya walaupun dia di Parayangan Bandung, saya di Universitas Brawijaya Malang, tapi dia semacam guru saya karena saya membaca buku-bukunya, karena buku-bukunya sebenarnya cukup bagus. Nah, jadi saya sudah cukup lama mengenal cara berpikir beliau. Dan kemudian saya menanggapi, dan pada waktu tahun 2012 itu saya sedang sangat terpengaruh kuat pada pemikiran-pemikiran Foucault dan Jacques Derrida. Jadi tulisan saya itu kemudian mendekonstruksi tulisan Pak Bernard Arif Sidarta itu. Begitu, Richard. Dan dari dekonstruksi itu saya berusaha menunjukkan apakah memang Pancasila itu berhasil menjadi ideologi negara dan menjadi dasar hukum. Itu pertanyaan saya. Ya. Dan saya lihat dalam perjalanannya ternyata Pancasila belum satu hari pun menjadi ideologi negara, karena begitu Indonesia merdeka kan banyak konflik ya. Kemudian sampai akhirnya tahun 1965 lalu ada kudeta terhadap Soekarno dan Pancasila dijadikan ideologi Hari Kesaktian Pancasila itu juga ada. Ya, dan itu Pancasila justru bukan menjadi ideologi, tapi Pancasila itu disaktikan dan dikawal dengan kekuatan senjata. Jadi sebagai ideologi tentunya tidak perlu itu ya. Dia harus menjadi satu pandangan hidup pemerintah ketika mereka, kalau ini menjadi ideologi dan dasar negara, pandangan hidup pemerintah ketika membuat peraturan. Jadi sebuah keyakinan, seperti kalau kita punya ideologi apapun liberal, ya keyakinan kita liberal. Kalau kita punya ideologi Marxis, ya keyakinan kita Marxis, begitu kan? Jadi sesuatu yang sudah inherent harusnya, tetapi kok masih ada kekuatan heteronom, kekuatan dari luar, yaitu kekuatan militer yang mengawal Pancasila, tentunya tidak perlu. Nah, saya mencoba mempertanyakan mengapa ini, gitu. Ya, jadi memang sangat terlihat ya Pak, memang tulisan Pak Doni ini menggunakan cara berpikir dekonstruksi. Dan tadi Pak Doni pun menyampaikan bahwa ini adalah tulisan sebenarnya untuk menantang pemikiran Pancasila sebagai ideologi yang mapan ya Pak? Ya kalau menantang mungkin kurang ya, mempersoalkan saya kira. Jadi saya level saya baru mempersoalkan. Ya, dan saya menawarkan bahwa ketika setelah saya mendekonstruksi itu, saya tidak mengatakan Pancasila gagal, Pancasila itu percuma, Pancasila harus disingkirkan, tidak. Tapi justru Pancasila saya nobatkan di tempat yang lebih tinggi dari ideologi, yaitu kisah. Kalau ideologi itu bisa dibatalkan oleh ideologi alternatif, kisah itu tidak bisa dibatalkan. Ya, jadi terhormat sekali. Betul, dan karena kisah itu tertulis sebagai sebuah narasi sejarah ya Pak, dan dia posisinya adalah bagaimana nilai-nilai sejarah dari Pancasila itu seharusnya yang kita ambil. Apakah seperti itu Pak yang Pak Doni maksudkan dalam tulisan ini? Benar. Jadi saya mulai dengan kajian sejarah sebetulnya di judul tulisan saya itu Pancasila sebagai kisah. Iya. Ya, tapi di artikel yang mendebat Pak Arif Sidarta, Profesor Arif Sidarta almarhum itu saya lupa malah judulnya Pancasila dan hukum sebagai diskursus Pak judulnya. Oke. Terus kemudian ketika saya diminta memberi ceramah, jadi beberapa orang yang datang
di seminar filsafat hukum itu tertarik dengan ide-ide saya. Kemudian mereka minta saya memberi ceramah dan di situ saya menulis ulang makalah saya itu dan jadilah yang versi lebih pendek. Sebenarnya tidak pendek juga, 13 halaman sekitar itu. Itu Pancasila sebagai kisah. Judulnya saya pendekkan. Jadi saya memakai kajian sejarah juga di situ. Saya mulai dengan tanggal 29 Mei 1945. Kajian saya itu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ketika BPUPKI bersidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu itu kan Jepang itu mau memberi kemerdekaan pada Indonesia. Tapi Jepang juga sekaligus merahasiakan bahwa kemungkinan besar mereka akan kalah dari pasukan sekutu. Ya, itu dirahasiakan, tapi terus mau memberi kemerdekaan, maka dibentuklah lembaga BPUPKI itu yang bahasa Jepangnya Dokuritsusumbi Chosakai itu. Anggota-anggotanya ada, saya tulis jumlahnya di situ, antara lain Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Muhammad Tamrin, Muhammad Yamin, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, dan ada bahkan beberapa orang Tionghoa yang yang menjadi nama sebuah jalan di kota Solo sekarang yang diresmikan oleh Jokowi, Yap Chuanbing. Itu juga menjadi, jadi ada beberapa Tionghoa juga yang di situ. Nah, di awal sidang itu sebetulnya mereka tidak membahas langsung Undang-Undang Dasar. Jadi semua itu berkeyakinan bahwa sebuah negara baru harus punya Undang-Undang Dasar, harus punya konstitusi. Karena dengan konstitusi ini adalah dasar negara, organisasi kekuasaan itu berfungsi. Tanpa konstitusi tidak bisa. Tapi kemudian ada yang nyelani, yaitu menyelani itu apa bahasa Indonesianya? Mengintervensi. Ya, bahasa Inggris itu intervensi. Yaitu siapa namanya? Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan langsung menjadi otomatis kelihatan dari kelompok Islam. Dia mengusulkan kita bahas dulu yang lebih dasar daripada konstitusi itu. Ya, tidak jelas apa namanya. Ya, tapi yang dia maui apakah Indonesia nanti merdeka adalah negara Islam atau negara apa? Wah, itu jadi perbincangan seru kalau Anda sekalian membaca naskah-naskah persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi notulensi rapat itu sudah dibukukan sebetulnya. Ya, dan itu saya kira harus dibaca. Bagus banget. Itu tebal sekali. Tapi itu saya kira oleh rakyat Indonesia harus dibaca itu. Karena itu perdebatan yang sangat bermutu. Nah, bermutu dan awal pembentukan Indonesia. Nah, kemudian Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang ketua sidang itu segera menangkap maksudnya. Oh, kalau gitu kita perlu bicara dulu tentang sebuah ideologi negara. Ya, maka dia undang 3 orang yang untuk bicara itu, yaitu Soekarno, lalu Muhammad Yamin, dan satunya Supomo, Mr. Supomo. Ya, dua itu ahli hukum, yang satu ahli teknik ya. Dan mereka berpidato masing-masing. Tapi pidato yang kemudian diterima itu adalah seperti yang diajarkan di buku-buku sejarah di SD, SMP, SMA, itu adalah pidato Soekarno tentang Pancasila itu. Jadi dan Soekarno langsung menangkap bahwa ini adalah Weltanschauung. Ya, ini pandangan umum tentang
yang harus menjadi dasar dari negara selain konstitusi. Ya, ideologi lah, Ansgaung itu kira-kira. Kalau konstitusi kan peraturan, kalau ini ideologinya. Nah, maka dia jadilah 5 itu. Dan proses menuju 5 itu memang cukup panjang lebar gitu ya. Dan Soekarno sendiri bahkan memeras 5 itu jadi 1, yaitu gotong royong, 1 sila saja gotong royong cukup gitu ya. Soekarno sangat dipengaruhi oleh Marxisme. Ya, dan gotong royong itu ya sosialisme lah kurang lebih, semacam itu. Tapi yang menarik dan itu temuan saya, itu Soekarno itu bicara bahwa rumusan satu ideologi itu tentu tidak akan yang diterima, misalnya rumusan ideologi yang diterima itu tidak otomatis akan memuaskan semua golongan. Ya. Jadi seandainya Pancasila ini diterima, itu belum tentu semua golongan di masyarakat Indonesia merdeka nanti itu akan setuju dan akan menerima. Nah, berarti kan dia tidak yakin sebetulnya dengan begitu ya. Dan dia mempersilahkan yang tidak terima itu adalah mempersoalkannya di Dewan Perwakilan. Yang sekarang adalah di MPR. Waktu itu kan belum dibentuk. Di parlemen. Ya. Kemudian ketika apakah memang benar Soekarno tidak yakin atau pada saat itu Soekarno terpengaruh dengan pemikiran demokrasi modern, Pak? Sebagai sebuah ideologi, sebuah Weltanschauung, tentunya dia tidak bisa digoyahkan. Ya. Tapi coba kita perhatikan apa persisnya kata-kata Soekarno yang saya tafsirkan sebagai tidak yakin itu. Ya. Dia di pidatonya itu mengemukakan begini, saya bacakan ya. Iya, Pak. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Ya, ini kan parlemen kan permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan Islam. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujulah prinsip nomor 3, yaitu permusyawaratan. Dari itu usulan 5 silanya Soekarno ya. Perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu stat yang betul-betul hidup jikalau di dalam perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candra di Muko. Kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya, baik di dalam stat Islam maupun stat Kristen, perjuangan selama-lamanya ada. Jadi Soekarno membuka peluang bagi negara agama. Padahal yang dia gagas dengan 5 sila itu ya bukan negara agama. Soekarno kan dari kelompok nasionalis. Ya. Nah, dalam nasionalisme ini ada demokrasi seperti yang Anda sebut tadi. Tapi kalau di dalam negara agama tentu tidak ada demokrasi. Yang ada kebenaran ya versi agama yang berkuasa itu. Ya, tapi Soekarno membuka peluang di kawah Candra di Muko itu stat Islam ada, mungkin satu hari stat Kristen. Jadi negara Islam, stat itu bahasa Belanda ya, negara. Stat Islam ataupun stat Kristen, negara Kristen itu dimungkinkan oleh dia maksud saya. Nah ini kan sebetulnya dia ambigu ini. Pancasila kalau itu identik dengan demokrasi, tentu tidak boleh dikalahkan oleh negara satu bentuk negara agama tertentu. Ya. Ambiguitas inilah yang saya angkat. Jadi
bagaimana saya menemukan ambiguitas ini? Itu dari, kalau dalam dekonstruksi itu kan ada double reading, pembacaan dua kali ya. Jadi pembacaan pertama saya menerima argumentasi Soekarno, kemudian pembacaan kedua saya menunjukkan kontradiksi-kontradiksi. Jadi dekonstruksi itu mengangkat yang kontradiktoris, menemukan yang kontradiktoris, bahwa teks itu akhirnya dilawan oleh teks itu sendiri. Oke, baik. Pak Doni, kemudian ketika Soekarno memang membuka kemungkinan-kemungkinan itu, artinya Pancasila ini sebenarnya bukan ideologi yang kedap terhadap ideologi-ideologi lain, Pak? Sebagai Weltanschauung, apalagi Weltanschauung pada pemikiran abad 19, awal Indonesia merdeka kan masih bau-bau abad 19 ya. Iya. Dan itu adalah abad ideologis sebetulnya, di mana pemikiran ideologi itu sangat kuat, liberalisme, marxisme, komunisme, dan macam-macam itu, fasisme, apalagi ya, itu bertarung luar biasa. Ya, nah ideologi negara seperti Pancasila ini harusnya tidak boleh dikalahkan oleh ideologi yang lain. Kalau dikalahkan itu berarti negara itu bubar, gitu kan? Oke. Jadi kalau diganti, maka kalau Pancasila diganti, maka Indonesia walaupun geografinya sama, penduduknya sama, tapi ini tidak bisa lagi disebut negara Indonesia seperti yang lama, karena ideologinya berubah. Oke. Nah kemudian Pak Doni, maka pertanyaannya adalah apa fungsi dari kawah Candro di mukanya Soekarno kalau begitu? Ya, Soekarno membayangkan parlemen seperti, tapi parlemen kan waktu itu belum terumuskan karena UUD 45 belum ada. Ya. Tapi tentu sebuah gagasan besar tentang peran dan fungsi parlemen. Ya, antara lain membahas semua persoalan-persoalan masyarakat, kan yang duduk di parlemen itu wakil dari masyarakat. Termasuk kata Soekarno mempersoalkan ideologi negara ini. Ya, jadi Soekarno membuka peluang itu. Ya, jadi berarti Soekarno yakin bahwa yang namanya ideologi itu bisa diganti. Seperti Marxisme juga bisa diganti dengan apa? Liberalisme, fasisme, bahkan sekarang sudah dilarang di mana-mana. Itu bisa. Ya, jadi dan sebetulnya dekonstruksi itu juga sebuah kritik ideologi. Ya, jadi di sini saya mengkritik Pancasila sebagai ideologi. Dan saya dalam mengkritik itu saya menunjukkan apakah Pancasila sempat sampai detik ini bisa menjadi ideologi dan menjadi dasar hukum. Dan saya menunjukkan tidak mungkin, tidak pernah, bahkan tidak pernah dan tidak, masih belum mungkin ya Pak ya. Iya, kalau mau diperhalus masih belum. Okay. Tapi Pancasila bisa menjaga persatuan kita. Ya. Itu yang penting, tidak boleh dilupakan. Kemudian, tapi itu fungsi yang lain dari Pancasila yang menjaga persatuan ini. Ya, kemudian pertanyaannya Pak, berarti Soekarno sudah yakin ketika itu kemudian perdebatan dibuka, Soekarno yakin bahwa nanti masyarakat atau rakyat Indonesia tetap akan kembali ke Pancasila. Kalau kita melihat kemungkinan itu kan berarti ada keyakinan itu dalam diri Soekarno, Pak. Iya, kalau negara Indonesia bukan negara agama tertentu. Ya, jadi 5 sila itu di mana ada ketuhanan, ada persatuan, ada kemanusiaan, ada permusyawaratan, ada keadilan sosial, itu menjadi tidak relevan kalau dasarnya adalah negara agama. Oke. Ya. Nah, Pak, pertanyaannya lagi adalah kemudian kan Pancasila ini sudah dikatakan tadi masih belum berhasil menjadi sebuah ideologi atau sebuah dasar negara yang memang mendasari ide-ide
berjalannya sebuah negara. Dan kemudian Soekarno membuka kemungkinan perdebatan itu di Kawah Condro di Muko atau Badan Perwakilan tadi. Tetapi kemudian Pak, kenapa Soekarno yang tadinya begitu berapi-api tentang Badan Perwakilan untuk memperjuangkan ide-ide itu, di tahun 55 justru mengeluarkan dekret untuk membubarkan Badan Perwakilan itu, Pak? 59. Oh iya, Dekret 59. Presiden 59. Iya. Juli 59. Juli 59. Ya, karena betul. Jadi begitu Indonesia merdeka, yang terjadi adalah agresi militer Belanda kan? Ya. 2 kali. Jadi dari tahun 45 sampai tahun 49 dan Konstitusi 45 sempat berubah 2 kali kan? Ya. Saat itu jadi Undang-Undang RIS tahun 49, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Jadi agresi Belanda itu berakhir tahun 50 dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Ya, kemudian tapi sebelum itu dalam menghadapi agresi itu bentuk negara diubah, bukan lagi negara kesatuan, tapi menjadi negara serikat. Argumentasinya itu kalau negara kesatuan itu begitu ibu kota diduduki, waktu itu ibu kotanya sudah di Jakarta ya, dan kemudian militer Belanda itu sudah mendekati Jakarta, ya, dan kemudian oleh Soekarno negara ibu kota dipindah ke Jogja. Dan untuk itu konstitusinya juga diubah jadi negara serikat. Jadi kalau seandainya Belanda menduduki Batavia itu tidak otomatis menduduki seluruh negara bagian, karena yang diduduknya hanya Jakarta saja. Dan ternyata ibu kotanya juga sudah pindah ke Jogja, begitu kan? Ya, itu sejarahnya itu. Jadi itu strategi menghadapi agresi Belanda sebetulnya, membubarkan UUD 45 yang pertama itu. Kemudian setelah jadi UUD 45 tidak berhasil dijalankan ya, dan Pancasila juga tidak kan. Ya, kan Pancasila ada di UUD 45. Iya, ya. Pembukaan ya kan, dan kemudian UUD RIS gitu ya. Nah, lalu UUD sementara di situ kembali negara kesatuan lagi. Ya, tapi sistemnya parlementer. Dengan Undang-Undang Dasar Sementara 50 itu sistem parlementer, di mana parlemen yang berkuasa kurang lebih kayak saat inilah. Ya, eksekutif tidak berdaya, Soekarno tidak berdaya, padahal Soekarno yang sangat heroik memerdekakan Indonesia kalah oleh parlemen. Dan kalau Anda baca tulisan-tulisan tentang apa yang terjadi pada tahun 50, korupsi itu ada di mana-mana. Dan kepala eksekutif itu bukan Soekarno, tetapi Perdana Menteri ya. Iya, iya. Nah, jadi Soekarno itu kepala kepala negara. Kepala negara saja, cuma tukang stempel saja. Dan itu posisi yang sangat tidak disukai oleh Soekarno. Ya, dan tapi penting untuk peralihan dari negara RIS itu loh, jadi negara kesatuan lagi. Ya, jadi itu yang dimaui. Jadi kekuatan parlemen itu yang mau diadakan. Dan tapi kemudian itu dibubarkan oleh Soekarno, kembali ke UUD 45 dan yang heavy eksekutif itu ya. Pasal-pasalnya itulah kan lebih condong ke eksekutif. Jadi peran presiden sebagai kepala pemerintah itu kuat sekali di situ. Betul. Ya, dan langsung otoriter Soekarno. Dia menerapkan revolusi. Mereka yang menentang dirinya, menentang kebijakannya, ya, tidak diselesaikan di Kawah Condro di Muko, tapi langsung dicap kontra revolusi, ditangkap, dipenjara. Ya, banyak sekali pimpinan media yang dipenjara, ya, karena mengkritik dia. Nah, tapi itu tidak berakhir lama. Tahun 59 hanya sampai tahun 65, ya, Soekarno dikudeta, PKI dibubarkan, lalu PKI dianggap kontra Pancasila, itu wacana yang dibangun oleh Orde Baru awal. Jadi yang mau digagalkan itu Pancasila. Wah, ini Pancasila ditonjolkan lagi.
Padahal selama sampai tahun 65 itu banyak orang lupa Pancasila sudah. Pancasila tidak pernah menjadi wacana kalau Anda lihat tulisan-tulisan sebelum itu. Soekarno memang memberi beberapa ceramah, terutama di Universitas Gadjah Mada, tentang Pancasila. Ya, tapi itu ceramah. Jadi bukan sebuah praktek kepemerintahan yang Pancasilais, begitu bukan. Itu ceramah-ceramah ilmiah. Ya. Nah, itu kemudian Pancasila dipraktekkan betulan oleh Orde Baru. Dan mereka yang menentang negara dianggap langsung anti Pancasila. Kalau zaman demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65 itu, mereka yang menentang negara kan dianggap kontra revolusi ya. Anti Pancasila ya. Tapi oleh Orde Baru mereka yang menentang pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah dianggap anti Pancasila. Dan anti Pancasila itu identik dengan PKI. PKI sudah dicap lebih dulu anti Pancasila dan PKI sudah dibasmi dan semua orang menyaksikan bagaimana pembasmian pelarangan PKI itu menyaksikan dan itu brutal sekali ya. Jadi kalau dicap PKI tahun 70-an, 80-an, 90-an itu menakutkan sekali. Ya, jadi dan Pancasila untuk itu dikawal dengan kekuatan militer. Bahkan Pancasila bukan lagi ideologi negara, bukan lagi dasar negara. Kalau kita baca di UUD 45 itu, Pancasila adalah dasar negara. Berarti dia dasar kepemerintahan ini dijalankan. Ya, berketuhanan, kemudian persatuan, keadilan, permusyawaratan, keadilan sosial maksud saya, dan peri kemanusiaan itu negara. Dalam memerintah, dalam membuat peraturan harus memperhatikan kelima sila itu. Tapi di zaman Orde Baru, Pancasila itu dijadikan ideologi warga negara. Ada penataran Pancasila. Ya, harus lulus P4 berapa jam begitu, waktu itu. Kalau tidak lulus harus mengulang, atau kalau tidak bisa mengulang, dia tidak dapat pekerjaan, apalagi sebagai pegawai negeri, sebagainya. Jadi ideologi masyarakat, bukan ideologi negara. Padahal Pancasila kan ideologi negara, bukan ideologi warga negara. Jadi dibolak-balik begitu ya, dan itu cukup membingungkan. Nah, ya. Kemudian Pak Doni, tapi berarti maksud saya gini, Richard. Ya. Selama Orde Baru, Pancasila yang dikarang oleh, maaf, istilah tidak dapat, Pancasila yang disepakati di dalam BPUPKI itu tidak jalan. Dan karena itu Pak, ketika Pancasila yang disepakati di dalam BPUPKI itu tidak bisa dijalankan dengan maksimal sebagai ideologi yang dalam tulisan Pak Doni katakan tadi juga disampaikan sebelumnya, maka dalam tulisan Pak Doni ini juga, maka kalau Pancasila tidak bisa berjalan sebagai ideologi, dia pun tidak bisa berjalan sebagai dasar hukum. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, Pak. Benar. Apalagi di negara-negara modern, ya saya maksud negara modern itu negara yang lahir tahun 45 atau pokoknya setelah tahun 45, di mana mulai muncul banyak negara-negara baru bekas kolonialisme itu, ya kemudian ada membentuk berbagai organisasi antar negara seperti PBB misalkan ya. Lalu ada berbagai organisasi internasional di bidang perdagangan, di bidang macam-macam yang lain. Ya. Nah, masing-masing organisasi internasional ini membuat peraturan-peraturan yang harus diterima lewat berbagai mekanisme seperti kalau ratifikasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Ada adopsi juga yang harus diterima oleh negara-negara anggota. Dan itu ratifikasi kalau Anda baca misalkan itu tentu tidak pakai sensor Pancasila ya. Kalau tidak mau meratifikasi ya bisa dipersoalkan di tingkat internasional PBB misalkan. Ya. Ya.
Jadi Pancasila dalam banyak hal tidak bisa menjadi dasar hukum karena keanggotaan Indonesia pada berbagai organisasi internasional itu. Oke. Dan oleh karena itu Pak Doni memberikan tempat yang justru lebih istimewa bagi Pancasila, dan ini yang membuat saya sampai sekarang sangat senang bagian ini, di mana Pak Doni menempatkan Pancasila sebagai naskah historis yang memiliki nilai. Kenapa Pak menempatkan Pancasila sebagai naskah historis yang memiliki nilai? Itu dianggap lebih mulia ketimbang menempatkan Pancasila sebagai dasar hukum ataupun tadi sebagai pandangan hidup bangsa. Itu bisa dianalogikan dengan pasangan suami istri atau pasangan lah yang punya hubungan romantik itu, ya kan dalam periode tertentu, waktu tertentu mereka menghadapi masalah ya. Masa menyelesaikan masalahnya dengan sertifikat perkawinan dari catatan sipil, kan kita sudah menikah loh, kan tidak bisa itu, ya. Dan tidak jalan itu, iya kan? Atau sertifikat yang diterima dari tempat ibadahnya, ya kan? Kalau menikah kan harus tempat ibadah dan kemudian catatan sipil. Masa diselesaikan pakai itu? Ini ingat ini, ya kita sudah disatukan di depan Tuhan, itu kan nggak jalan itu, normatif sekali kan. Nah, apa yang dilakukan pasangan yang berkonflik itu? Bahkan kalau mereka pakai konsultan misalkan, konsultan itu melakukan apa? Konsultan itu membantu mereka mengingat lagi, atau pasangan itu sendiri bahkan berusaha mengingat lagi bagaimana dulu mereka bertemu. Tentu kisahnya lucu, tentu kisahnya mungkin menyedihkan, tetapi itu sangat mengikat mereka. Ya, jadi kisah-kisah yang lucu di awal mereka bertemu dulu, atau kisah-kisah menyedihkan, atau kisah-kisah yang menggembirakan di awal pertemuan itu menjadi penguat. Ya, itu bahwa konflik yang sekarang sedang dihadapi ini ternyata tidak ada apa-apanya kalau diingat lagi mengapa dulu kita ketemu dan bisa menikah seperti saat ini. Pancasila itu seperti itu. Pancasila itu kan lahir ketika orang-orang itu dari berbagai kelompok, atau dari dua kelompok lah, kalau akhirnya menjadi dua kelompok itu, kelompok nasionalis dan kelompok Islam, gitu kan. Itu lahir ketika masing-masing berusaha, yang satunya nasionalis, yang satunya Islam pokoknya, gitu kan. Mereka punya argumentasi yang kuat dan mereka berdebat dengan seru kalau Anda baca naskah persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Dan tapi akhirnya diterima aklamasi bahwa Pancasila ini yang diterima secara aklamasi. Pancasilanya rumusan Soekarno itu yang diterima secara aklamasi, ya. Dan bahwa ada Piagam Jakarta itu persoalan lain ya, dan itu Soekarno ikut juga, Hatta juga merumuskan Piagam Jakarta walaupun itu kemudian tidak jadi dipakai, ya. Tapi Pancasila Soekarno ini, jadi Pancasila ini mempertemukan dua kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang mempersoalkan kita itu mau hidup dalam satu organisasi seperti apa. Akhirnya ketemulah Pancasila. Dan itu kalau saat ini ada konflik-konflik sosial seperti yang terus berlangsung sampai saat ini, itu kalau kita ingatkan lagi apa yang terjadi di BWPKI, itu mungkin lebih mudah menyelesaikannya daripada mengatakan kadrun atau kampret atau dan sebagainya. Iya. Jadi bagaimana membentuk negara ini dulu? Kok sekarang mau dijadikan satu negara agama tertentu? Ya, padahal dulu tidak begitu kan? Mengapa ini terjadi? Itu mungkin lebih mudah diselesaikan. Oke. Berarti berbagai konflik, berbagai hal-hal yang terjadi di Republik ini, ketika akan terjadi sesuatu hal yang buruk, mungkin kita harus
kembali lagi mengingat bagaimana perjuangan kita untuk bersatu ya Pak Doni. Perjuangan kita membentuk negara ini. Yes, dengan melihat lagi naskah historis, naskah sejarah pembentukan Pancasila tadi yang berbagai romantika terekam di sana ya Pak. Nah itulah. Romantika Saya kira itu kehidupan berbangsa. Benar, BPUPKI itu penuh dengan romantika itu. Ya, perdebatan yang seru tapi masing-masing saling menghormati masing-masing pendapat. Dan kemudian ini Pak, ini yang kemudian saya selalu ingat juga bahwa Soekarno memiliki jargon satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya kita harus mendirikan negara Indonesia yang inklusif, Pak. Iya, benar. Yaitu semua untuk satu, semua kita dari berbagai golongan ini itu untuk sebuah negara yang Anda sebut sebagai negara inklusif tadi, satu negara, dan satu negara ini untuk semua kelompok. Itu yang dimaksud oleh Soekarno. Oke, wow, mantap sekali. Terima kasih Pak Doni sudah berbagi ke kita tentang sebuah tulisan yang sangat menginspirasi, sebuah tulisan yang membuat kita bisa melihat dengan kacamata yang lain bagaimana Pancasila ini harus kita tempatkan di tempat yang lebih mulia, yaitu sebagai sebuah naskah sejarah, naskah historis yang menyimpan romantika kehidupan berbangsa kita, sehingga ketika ada persoalan kita harus kembali membaca romantika kehidupan berbangsa itu dan mengambil nilai-nilainya untuk kita terapkan di masa-masa sekarang. Pak Doni, Pancasila sekarang usianya 76 tahun kalau kita hitung dari pidato awal Presiden Soekarno. Apa yang menjadi pandangan Pak Doni bagi Pancasila di usianya yang ke-76 tahun ini, Pak? Ya, Pancasila banyak dibiaskan selama ini, sampai saat ini ya, terutama oleh Orde Baru, yang dijadikan sampai butir-butir perilaku itu, perilaku individu. Dan kita tidak sempat memahami Pancasila, atau belum sempat memahami Pancasila dengan cara seperti yang saya usulkan tadi, yaitu memahami bahwa Pancasila itu muncul dari sebuah perdebatan tentang bagaimana bentuk negara Indonesia mendatang itu. Dan karena itu saya kira pengajaran Pancasila saat ini itu harus kembali membaca naskah lahirnya Pancasila itu. Jadi membaca naskah persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Jadi pembacaan itu harus dilakukan di situ. Jangan mengajarkan langsung Pancasila menurut filsuf tertentu. Ya, menurutkan sekarang banyak filsuf yang menulis tentang Pancasila, termasuk Frans Magnisuseno, Sultan Takdir Alisabana, atau siapapun menurut pandangan orang-orang tertentu. Tapi para pengajar Pancasila ini membawa para siswanya membaca lagi naskah persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Ya, jadi di mana di situ ada perdebatan tentang Pancasila itu. Itu harus dibaca. Seperti kalau kita mengenang Kartini, itu jangan langsung mengenang Kartini bahwa dia seorang feminis. Itu kan pendapat para feminis ya. Padahal kalau kita membaca lagi surat-surat Kartini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun terjemahannya secara banyak istilah teknis yang tidak tepat, bukan keliru tetapi tidak tepat, itu penting membaca itu. Karena di situ kita tahu bahwa Kartini itu bukan sekedar feminis. Kartini itu juga orang yang meragukan agama, seperti yang beberapa kali saya kutip. Karena menurut dia agama itu lebih menghasilkan pembunuhan manusia daripada pencerahan. Dan Kartini itu orang yang sangat kagum dengan Enlightenment Eropa, filsuf-filsuf pencerahan Eropa, dan dia sangat kagum pada misalkan revolusi Prancis, Égalité, Fraternité, Liberté, itu berkali-kali dia kutip dalam surat-suratnya. Ya, jadi Kartini bukan hanya memperjuangkan perempuan, tidak sebetulnya,
Nah, untuk bisa paham Kartini, bacalah surat-surat Kartini. Untuk bisa paham Pancasila, bacalah naskah awal perumusan UUD 45 dan Pancasila itu. Oke. Berhentilah membaca tulisan-tulisan orang tentang Pancasila, termasuk tulisan saya ini. Intinya jangan kita mereduksi Pancasila hanya berdasarkan pemikiran seseorang ya Pak, tetapi membaca Pancasila secara lengkap akan memberikan kita pengertian yang lengkap pula tentang apa sebenarnya makna Pancasila bagi Indonesia dan bagi diri kita sendiri. Benar. Oke, wow, luar biasa. Terima kasih Pak Doni untuk sharingnya. Hari ini sudah banyak sekali ilmu yang ditransfer ke kita semua. Dan untuk informasi teman-teman, Pak Doni ini adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto. Beliau juga adalah seorang ketua program studi ya Pak ya? Ya. Seorang kaprodi di program Magister Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Sugio Pranoto. Jadi beliau juga, ya aku bisa katakan beliau juga adalah seorang filsuf yang sangat menginspirasi untuk aku terutama. Terima kasih Pak Doni sekali lagi, semoga ini juga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang mendengarkan atau mungkin ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan. Tulisan ini, cara pandang ini bisa menjadi cara pandang yang baru untuk melihat bagaimana Pancasila itu sebenar-benarnya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Doni, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai tuntas. Semoga bisa memberikan nilai, dan sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Pancasila. Salam Pancasila dan salam antusias.